Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Salsabila dari kelas BKB dengan NIM 21040450017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori terjadinya emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Para ahli mencoba mendefinisikan teori sehingga didapatkan 5 grand teori mengenai emosi. Baik, 5 teori mengenai emosi. Yang pertama yaitu teori James Lange. Yang kedua, teori Merriam-Webster. Yang ketiga, teori Schachter-Singer. Yang keempat, teori Lazarus. Yang kelima, teori facial feedback. Baik, saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori James Lange. Menurut teori ini, emosi berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Jika seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan rangsangan, maka dia tidak mengalami emosi yang didasarkan pada rangsangan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu teori kedua, yaitu teori Merriam-Webster. Menurut teori ini bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku. Contoh, ketika seseorang berjalan menyusuri lorong gelap, larut dan dia mendengar sesuatu, ada suara jejak kaki di belakangnya. Dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, dan pernapasannya menjadi lebih dalam, dan pada saat yang sama dia merasa takut. Baik, selanjutnya yaitu teori yang ketiga, yaitu teori Schachter-Singer. Menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis. Kemudian, seseorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini, dan kemudian dia mendapat pengalaman yang disebut dengan emosi. Baik, selanjutnya yaitu teori yang keempat, yaitu teori Lazarus. Teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang terakhir atau teori yang kelima, yaitu teori facial feedback. Menurut teori ini, teori umpan balik wajah emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Ketika seseorang tersenyum, dia kemudian mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Tetapi apabila dia cemberut, dia kemudian mengalami kesedihan. Perubahan di wajah, modul digital mata kuliah perkembangan peserta didik 5 seseorang, otot-otot merupakan isyarat otak yang didasari oleh emosi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori-teori terjadinya emosi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.